Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubina bi ni'mati ikhwana. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah Masjid Ar-Raudhah yang kami hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena telah menunaikan salah satu kewajiban bagi setiap manusia, dititahkan hidup di dunia ini membawa sebuah perintah yang kita sudah sangat hafal firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh. Selain ibadah mahdhah yang wajib, kita juga mendapatkan perintah ibadah juga yang sunnah, di mana hal ini menjadi salah satu kunci bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan semuanya telah dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya, telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu thalabul ilm. Betapa Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau menuntut ilmu. Dalam banyak hadis disampaikan bagaimana Allah dan Rasul-Nya mewajibkan kepada setiap muslim untuk thalabul ilm. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini wajib bagi setiap muslim. Ada yang lain menuntut ilmu itu sejak dari lahir, dilahirkan sampai nanti meninggal. Dan banyak sekali kisah-kisah di mana para sahabat Nabi, mereka sampai di hembusan terakhir pun masih ingin mempelajari ilmu, masih ingin menuntut ilmu. Ini menunjukkan ternyata ada kemuliaan. Barang siapa yang mempelajari ilmu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Di dalam hadis yang sangat masyhur kita sudah memahami, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, menginginkan dunia, maka kuncinya adalah ilmu. Dan barang siapa menghendaki akhirat, kuncinya ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, kuncinya adalah ilmu. Maka alhamdulillah, dua ibadah wajib dan sunnah pagi hari ini kita jalankan semuanya.
Yang wajib kita melaksanakan sholat subuh bagus berjamaah, dan alhamdulillah semoga senantiasa istiqomah. Kemudian dilanjutkan menuntut ilmu, maka insya Allah yang kita harapkan adalah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Jamaah yang kami hormati, kalau kita mengulas sedikit tentang kalimat khutbah hajah yang kami sampaikan di depan, ittaqillaha haitsuma kunta. Ini ada satu tantangan bagi kita sebagai seorang mukmin adalah bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah, dan iringilah setiap perbuatan buruk, sesuatu yang tidak baik, dengan perbuatan yang baik. Tamfuha, harapannya bisa menghapuskan. Di sini ada satu dari salah tiga, satu dari tiga ciri sebuah taubat itu diterima, yaitu dengan cara apa? Mengurangi ataupun menghilangkan, menutupi perbuatan yang buruk yang telah dilakukan dengan perbuatan baik, dan insya Allah akan menghapuskan. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak-akhlak yang baik. Maka dari itu alhamdulillah kepada para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari dan waktu yang mungkin berbeda, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, dan alhamdulillah tadi saya agak gasik ya. Biasanya itu mepet-mepet dari jam 2 itu sudah kaget tuh. Jam 2 ini isi pengajian gitu ya. Jadi langsung beres-beres, alhamdulillah sampai sini 3:30 gitu. Ya moga kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Insyaallah masjid yang kita cintai ini, kalau zamannya Rasul, masjid itu adalah pusat pertumbuhan dan perkembangan Islam, negara, dan lain-lain. Maka insya Allah akan kita uri-uri bersama-sama masjid ini dengan sekian banyak aktivitas yang insya Allah nanti kita istiqomah di dalamnya. Semoga Bapak yang hadir di sini diberikan kesehatan selalu, ibu-ibu juga, sehingga bisa menjadikan masjid ini mulia karena penuh dengan kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan umat. Maka kami mendorong kepada para jamaah, terutama para takmir, monggo diadakan banyak kegiatan, diadakan banyak kegiatan yang bisa menjadikan masjid ini makmur. Jangan sampai masjid itu hanya digunakan untuk, kalau di tempat-tempat lain hanya untuk sholat Jumat saja, jangan sampai, atau hanya sholat 5 waktu saja. Tapi pastikan mungkin ada TPA, mungkin ya bisa dicarikan kegiatan-kegiatan pengajian akbar dan sebagainya, yang insya Allah ini akan memakmurkan masjid ini. Kalau masjid ini makmur, maka masjid ini akan bisa menjadi saksi bagi para jamaahnya, bagi saksi bagi para takmirnya, bagi orang-orang yang memakmurkannya di akhirat kelak, yang nantinya akan menjadi selain saksi akan menjadi pemberat timbangan kebaikan karena telah memuliakan masjid yang kita cintai Allah ini. Bapak, Ibu, jamaah semua yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan senantiasa mengingat Allah dan Rasul-Nya dan melanjutkan pembahasan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti yang sudah kita sampaikan, insya Allah saya membahas kitab Syarah Arba'in An-Nawawi. Kemarin kita sudah memulai pada hadis pertama. Pada pagi hari ini kita akan membaca hadis yang kedua
Hadisnya cukup panjang, mungkin nanti kita baca pelan-pelan langsung diartikan, harapannya nanti bisa selesai. Tapi sebelum itu perlu kami sampaikan, ini ajakan sekali lagi, Rasulullah SAW itu punya kebiasaan Rasulullah yang rumahnya berdampingan atau dalam masjid sendiri. Rasulullah itu punya kebiasaan setelah sholat subuh beliau tetap berdiam diri di masjid sampai datangnya waktu syuruk. Dan ternyata waktu syuruk saat ini itu tidak pagi, tidak kesiangan, sangat pagi sekali. Sekarang itu waktu syuruknya jam 5:30 lebih 5 menit. Jadi jam 5:35. Kemudian Anas bin Malik menanyakan, apa ini ya Rasulullah, fadilahnya apa, keutamaannya apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh kemudian tetap berdiam diri dalam rangka zikrullah sampai datangnya waktu syuruk, lalu dia mendirikan sholat 2 rakaat yang ada mengatakan sebagai sholat 2 di awal waktu, maka baginya mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh secara sempurna dan sempurna. Ini berarti satu hal yang sangat mudah. Ketika nanti bisa dibiasakan, apalagi sekarang syuruknya jam 5:30 lebih 5 menit, insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas harian kita. Monggo nanti bisa kita maksimalkan untuk bisa melaksanakan sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu, cukup dengan 2 rakaat. Ya, bismillah, kita lanjutkan kembali. Kita bacakan hadis kedua, hadisnya panjangnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a alaina rajulun sadidun bayadith thiyab sadidu sawadi sya'r la yuru alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dari Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwasanya di antara kami tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba muncullah di tengah-tengah kami seorang laki-laki yang amat sangat putih bajunya, amat sangat hitam rambutnya, tidak ada bekas melakukan perjalanan, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi dan menempelkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya ke pahanya sendiri. Lalu berkata, di sini fa'asnadat rukyataihi ila rukyatai rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi wa qala, nah ini dan berkata, ya Muhammad. Jadi di sini ada seorang laki-laki berpenampilan bagus, kemudian rambutnya putih, rambutnya hitam, jadi badannya bersih, bajunya bersih, rambutnya hitam, datang kepada Rasulullah, duduk di depannya Rasulullah, kemudian menempelkan lututnya dengan lututnya Rasulullah, kemudian menaruh tangannya di atas lututnya atau pahanya sendiri. Saat itu banyak para sahabat tidak tahu siapa laki-laki ini. Kalau Rasulullah membuat majelis taklim itu biasanya membuat halakoh, membuat lingkaran, dan tengah-tengahnya kosong. Jadi nanti Rasulullah SAW itu memberi kesempatan kepada para mustami, para pendengar atau siapapun dia yang ingin bertanya itu mendekat kepada Rasulnya. Nah, ini etika ini dijalankan. Saat itu ada orang laki-laki datang
tahu-tahu mendekat kepada Rasulullah. Kalau membuat lingkaran, tahu-tahu mendekat, menempelkan pahanya, melututnya kepada tubuhnya Rasulullah, kemudian bertanya di sana. Ini berarti etika, ya. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu menjaga sebuah etika, jaga-jaga ini kalau ada orang yang belum tahu, ada punya masalah, maka Rasul membuka forum di sana. Nah, tentunya ini ada etika yang baik ketika kita itu ingin bermajelis taklim, ketika kita itu ingin mendatangi sebuah majelis taklim, digambarkan di sini pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, berpenampilan baik. Maka kita pun juga harus menjaga adab itu. Ketika kita, kebanyakan dari kita ketika mau kondangan gitu ya, ketika kita mau menghadiri pesta, betapa pakaian kita itu sangat mewah, sangat rapi, bahkan baunya wangi. Maka jangan sampai ketika kita mau menghadap Allah atau kita ingin berada dalam sebuah majelis taklim, majelisnya Allah, mengingat Allah dan Rasulnya, jangan sampai kita tidak dalam keadaan yang lebih baik. Nah, ini menunjukkan ini satu teladanan yang dibawa oleh malaikat Jibril ketika beliau itu akan berbicara atau ingin menuntut ilmu atau ingin belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Jadi sebenarnya kalau malaikat yang membawa wahyu itu tidak perlu namanya belajar. Tapi ini sengaja malaikat datang menemui Nabi Muhammad SAW dan ingin menjelaskan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan Islam itu bersyahadat kepada Allah bahwasanya tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi di sini laki-laki tadi menanyakan kepada Rasulullah apa itu Islam, dan Rasulullah menjawab Islam itu yang pertama adalah bersyahadat. Maka ketika ada seorang mengatakan dirinya mau Islam, syarat yang pertama harus dilakukan adalah harus bersyahadat. Kemarin ada salah satu orang tua yang datang ke kantor mendapatkan seorang murid, ini yang cukup klasik juga. Ayahnya Muslim, ibunya non-Islam, Kristen saat. Nah ini gimana ini? Anaknya gimana gitu? Ibunya ketika mau menitipkan les ngaji itu, ibunya mengatakan, Bu, saya Kristen, saya non-Islam, tapi bapaknya Islam. Saya ingin anaknya ini bisa ngaji. Nah itu kan luar biasa ya? Luar biasa. Akhirnya apa? Guru lesnya ini lebih bagus lagi, lebih bijak lagi. Mohon maaf Bu, kalau belajar ngaji yang bisa membaca ayat Al-Quran itu adalah yang sudah bersyahadat. Akhirnya dua-duanya bersyahadat. Ibunya bersyahadat, anaknya bersyahadat, dan dua-duanya belajar ngaji. Nah ini makanya syahadat itu sangat penting ya. Sebagai kalau boleh dikatakan ya pembuka kunci Islam menjadi seorang mu'alaf. Nah syahadat ini tentunya tidak cukup hanya sekedar diucapkan, maka harus diikuti dengan amal-amal. Sehingga dikatakan yang berikutnya wa tuqimas shalah. Yang kedua adalah mendirikan, melaksanakan sholat. Maka konsekuensi orang yang sudah bersyahadat mengatakan tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah, kemudian mengatakan Muhammad adalah Rasul utusan Allah yang harus diteladani,
maka dia harus melaksanakan sholat. Nah, melaksanakan sholatnya gimana? Kita sudah sangat paham. Ya, sholat itu ada 5 waktu yang wajib: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka mau tidak mau minimal sekali sebagai seorang muslim kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan kewajiban bagi seorang laki-laki, sholat fardu bagi laki-laki adalah di masjid. Ini perlu kita tegaskan. Zaman dulu sampai ada Rasulullah akan membakar rumah yang di sana di dalamnya ada seorang laki-laki yang tidak melakukan sholat di masjid. Kenapa kalau seperti itu? Karena seorang laki-laki itu harus punya kefahaman, kegesitan untuk menyelamatkan umat, salah satunya dengan ke masjid. Nah, alhamdulillah di sini semoga nanti senantiasa bertambah jamaahnya untuk bisa melaksanakan sholat di masjid, khusus laki-laki. Bagaimana dengan ibu-ibu? Nah, pada dasarnya sholatnya ibu-ibu di rumah, tetapi ketika datang ke masjid akan mendapatkan pahala yang berlipat, double. Karena apa? Enggak wajib, tapi datang. Itu berarti ada 2 kebaikan yang menyelimutinya. Kemudian waktu ia zakat dan mengeluarkan, menunaikan zakat. Kalau sholat itu ibadah fisik, kalau zakat itu adalah ibadah harta. Zakat yang wajib di sini ada 2 sebenarnya zakat itu. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah wajib bagi ain, bagi setiap individu yang bernyawa muslim, hukumnya wajib. Tetapi kalau zakat mal ini memang ada aturan-aturannya. Sudah mencapai nisab atau belum? Sudah mencapai haul 1 tahun atau belum? Kalau belum maka tidak ada kewajiban zakat. Meskipun ada beberapa di aturan kepegawaian ada 2,5% dari penghasilan dan sebagainya. Yaitu lain halnya lagi. Atau zakat penghasilan bisa jadi seperti itu. Tapi yang umum ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah wajib, kalau zakat mal memang wajib, tapi seperti prinsipnya seperti ibadah haji bagi yang ada kemampuan atau mencapai batasan tertentu. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini rukun Islam, ini Islam dibangun dengan 5 hal. Yang terakhir wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang 5 ini ternyata menjadi satu pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang laki-laki yang berpenampilan bagus tadi. Ini menunjukkan sebuah perkara yang penting. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim, kita harus sangat paham apa itu rukun Islam. Akan menjadi satu hal yang sangat ironis sekali ketika kita sangat menghafal, serangkaian rumus-rumus, serangkaian undang-undang dan sebagainya, tapi kita tidak memahami apa itu 5 rukun Islam. Kenapa? Karena namanya rukun itu sesuatu yang harus dijalankan. Kalau dalam aturan-aturan syariat harus dijalankan, dipahami, sehingga apa? Islamnya nanti benar-benar Islam. Kenapa kok seperti ini? Karena Islam ini menjadi prasyarat. Sebuah amal itu bisa dikonversi. Bahkan menjadi satu prasyarat orang itu bisa masuk surga. Maka di sini tidak sembarangan Islam ya Islam, tidak. Harus memahami benar-benar apa itu rukun Islam. Karena gara-gara agama Islam inilah yang nanti akan menyelamatkan kita
bisa menjadikan kita itu dapat karcis, dapat voucher untuk masuk surga. Karena ditentukan yang bisa masuk surga atau semua umat yang punya karcis Islam dan dia berpegang kepadanya, maka dijamin oleh Allah masuk surga. Berarti memang satu-satunya agama di sisi Allah yang diridhoi oleh Allah SWT adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dimuliakan di sisi Allah adalah Islam. Nah, nanti harapannya kita berlomba-lomba dalam kebaikan menjaga Islam ini dengan mengamalkan rukun-rukunnya. Dan hal ini tidak boleh sampai di kita saja, tapi harus kita sampaikan kepada ahli waris kita, keluarga kita, agar sama-sama nanti masuk ke dalam Islam dengan Islam yang sempurna, insyaallah. Kemudian yang kedua, qala shadaqta. Nah, ini laki-laki tadi bertanya, kemudian Rasulullah menjawab, kemudian dia membenarkan. Nah, ini para sahabat juga bingung loh. Kok bisa ini? Kamu bertanya kok malah dibenarkan dengan sendirinya? Seakan-akan orang ini sudah tahu. Kalau kita bertanya kemudian kita membenarkan, itu kan berarti tandanya kita sudah tahu. Ini laki-laki tadi juga mengatakan seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian dia membenarkannya, mengiyakan dan membenarkannya. Qala, kemudian dia berkata lagi, fa'akhbirni 'anil iman. Jadi kalau tadi sudah mengatakan Islam, dijawab Rasulullah, kemudian setelah dijawab, dia membenarkan apa yang dikatakan dan apa yang disampaikan dibenarkan. Kemudian meskipun para sahabat masih pada bingung semuanya, laki-laki tadi bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil iman. Yang pertama tanya Islam, yang kedua bertanya tentang iman. Qala Rasulullah SAW menyampaikan sabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Pertanyaan yang kedua dari laki-laki yang tidak kelihatan dari safar, bersih dan sebagainya tadi, menanyakan tentang iman. Apa itu iman? Rasulullah SAW menyampaikan iman itu adalah beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik. Di sini ada beberapa penjelasan sedikit tentang iman. Kalau orang tanya iman itu di mana? Iman itu bagaimana? Maka jamaah kita ya iman itu ya tu'minu billah, iman kepada Allah dan seterusnya sampai iman kepada takdir Allah. Kalau kita mengupas sedikit, iman kepada Allah ini berarti menunjukkan bagaimana lihat tidak lihat, mengetahui wujudnya atau tidak, kita beriman. Itu namanya iman yang sebenarnya. Percaya. Percaya ini tidak bersyarat. Kadang-kadang ada yang mengatakan, oh iya di, ya gitu ya. Itu banyak orang golongan kafir Quraisy, Bani Israil zaman dulu itu. Kalau benar-benar Tuhanmu itu ada, ayo tunjukkan kepada keluarga seperti ini. Zamannya kaum Nabi Soleh juga sama. Kalau memang benar Tuhanmu ada, ayo tunjukkan kehebatan kebesaran Tuhanmu. Allah bisa mengeluarkan unta dari balik batu yang kecil dan macam-macam. Orang-orang yang mohon maaf tidak ada keimanan dalam hatinya, itu pasti akan bersyarat. Minta syaratnya mana? Wujudnya nggak ada.
Maka di sini keimanan kita kepada Allah, kita harus yakin bahwasanya Allah itu punya rububiyah, punya uluhiyah, dan punya asma wa sifat. Jadi ketauhidan kita kepada Allah, kita yakini bahwasanya Allah itu Rabb yang wajib disembah, kemudian Rabb yang wajib memiliki keunggulan kelebihan di antara makhluk-makhluknya dan mempunyai kesempurnaan, kemudian Rabb yang mempunyai nama-nama dan sifatnya. Iman kepada Allah. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk ciptaan Allah yang mempunyai banyak sekali kelebihan-kelebihan. Ya. Salah satunya malaikat itu yang ada adalah ketaatan, tidak punya syahwat. Kenapa manusia itu ada yang berbuat buruk, ada yang berbuat maksiat, ada yang mati syahwat, itu karena dia punya syahwat. Malaikat tidak punya. Malaikat yang punya adalah ketaatan. Sami'na wa ata'na, itu malaikat. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Di mana kitab-kitab Allah saat ini yang terjaga sampai detik ini adalah kitab Al-Quran. Kenapa? Inna anzalnahu dzikra, sesungguhnya aku yang menurunkan dzikr atau Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan aku yang akan menjaganya. Sehingga kitab yang terjaga isinya, terjaga konteksnya itu adalah Al-Quran, yang semua orang di dunia itu pasti tahu karena tulisannya dibawakan dalam bahasa Arab. Beda dengan yang lain-lain, karena ada beberapa yang disesuaikan. Tapi kalau Al-Quran, alhamdulillah dimanapun, insya Allah kita bisa membacanya karena ini untuk seluruh umat. Sehingga Al-Quran ini sedikit banyak dan semuanya sudah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka kewajiban bagi orang-orang yang berada di zamannya Nabi Muhammad dan sampai akhir zaman, mereka harus berpegang pada Al-Quran. Wa rasulihi, dan nabi-nabinya atau rasul-rasulnya, utusan Allah. Maka di sini ada satu hal yang perlu kita tegaskan, bahwasanya nabi itu ada banyak, utusan Allah juga ada banyak. Meskipun yang disebutkan yang kadang diwajib kita imani yang tersebut dalam beberapa buku ada 25. Meskipun kita saat ini berada pada zamannya Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh menafikan nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana beliau Nabi sebelumnya telah membawa risalah-risalah yang sama, yaitu tauhid ilallah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Ini tidak dimiliki oleh orang lain. Kenapa orang Islam itu berhati-hati ketika di dunia? Salah satunya karena mereka menyadari akan ada hari akhir, akan ada hari pembalasan, akan ada hari penimbangan, ada hari di mana dia harus mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Maka di sini para jemaah yang kami hormati, dalam hal mempercayai hari akhir ini harus benar-benar kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, istriku atau suamiku dan seterusnya, kita sampaikan apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka bagaimana waktumu, masa mudamu, hartamu dari mana, itu akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Maka iman yang kelima ini benar-benar sangat menancap di hati kita. Iman kepada hari akhir. Ini tidak gampang ini. Semoga nanti kita dimudahkan oleh Allah untuk menjaga keimanan kita pada hari akhir. Yang keempat, tenang adalah wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir yang baik menurut kita dan takdir yang buruk menurut kita. Ini boleh saya katakan, kita katakan takdir yang baik menurut kita dan tidak baik menurut kita. Kenapa? Karena sebenarnya takdir itu semuanya baik.
dikatakan segala sesuatu yang telah ditakdirkan itu berarti sesuatu yang sudah dipilihkan Allah untuk kita. Misalnya ada seseorang yang belajar sudah sampai S3 misalnya, pengennya jadi seorang dokter, pengennya bisa menjadi seorang guru besar misalnya. Tapi ternyata daftar kesana kemari tidak pernah diterima misalnya. Maka dia menjadi seorang mubalik. Kalau sudah seperti itu, ini berarti pilihannya Allah. Bisa jadi wah aku rugi ya, udah belajar tinggi-tinggi ternyata nggak jadi guru besar dan sebagainya. Tetapi ketika kita sudah ikhtiar kok tidak tercapai, berarti kita yakinkan dalam hati kita ini adalah pilihannya Allah. Dan segala sesuatu yang sudah jadi pilihannya Allah pasti itu akan adalah yang terbaik. Qala sodaqta, dia membenarkan lagi. Fa'akhbirni 'anil Islam ihsan. Dia bertanya lagi yang ketiga, tolong jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Dan dia seandainya tidak melihat Allah, meyakini bahwasanya Allah melihatnya. Ini namanya ihsan. Sehingga kalau dibuat derajat itu Islam, iman, ihsan. Kalau orang punya dikatakan ihsan, itu berarti dia beribadah melakukan sesuatu seakan-akan dilihat Allah. Contoh sederhana, kalau kita seorang anak di depan orang tuanya pasti berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat sebaik-baiknya. Apalagi kita seorang pegawai, ketika dilihat bosnya pasti akan melakukan kegiatan yang terbaik. Sama orang yang ihsan, ketika dia mengakui dirinya adalah hambanya Allah, ketika dia beribadah pasti akan membaguskan ibadahnya. Ini adalah bagian dari Islam. Kalau melanjutkan pertanyaannya, fa'akhbirni 'anis sa'ah, dan jelaskan kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Qala mal mas'alu anha bi'alami minas sa'i. Ini beliau menyampaikan tentang hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini karena Nabi Muhammad sendiri tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Kemudian fa'akhbirni an amaratiha, jelaskan kepadaku tanda-tandanya. Qala antalidal ummatu rabbataha. Tanya saya sampai bawah sekalian. Wa antaral khufata urata alatani'at ri'a asyai wa yataf waluna fil bunyani thumma talata falabitu maliya thumma qala ya Umar ada dari manisail qultu Allah wa rasuluhu alam qala fa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, benar ya, agak lama ya. Saya cepat saja. Jadi disampaikan di sini. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, beliau mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian malaikat laki-laki tadi menanyakan apa tanda-tandanya. Tanda-tanda yang pertama, atau ciri-cirinya yang pertama adalah jika seorang budak melahirkan majikannya. Ini banyak tafsirnya. Salah satu ciri akhir zaman akan datangnya hari kiamat yaitu budak melahirkan majikannya. Maksudnya apa? Banyak jumhur ulama menyampaikan yang dimaksud budak melahirkan anaknya ini adalah bagaimana akhlak anak-anak zaman akhir zaman nanti. Mereka memperlakukan orang tuanya seperti dia memperlakukan budaknya. Nah, ini naudzubillah min dzalik, kita jaga anak-anak kita. Seperti apa? Anak menyuruh-nyuruh orang tua.
kemudian anak berani sama orang tua, dan macam-macam. Ini harus kita hati-hati. Kemudian dan jika engkau melihat orang yang tadinya telanjang kaki, berpakaian compang-camping, miskin dan penggembala domba telah berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Banyak yang menyebutkan kondisi ini adalah kondisi Mekah pada zaman dahulu. Bagaimana kalau kita ketahui di Mekah saat ini, Mekah Madinah di Arab keumuman, mereka itu adalah kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum Badui saat itu, di mana mereka itu kemana-mana telanjang kaki, kemudian menggembala domba, pekerjaannya seperti itu. Kita lihat saat ini, sekarang sudah mulai bermegah-megahan mendirikan bangunan. Kita tahu sekarang bangunan tertinggi di dunia berada di Arafah katanya. Ini luar biasa. Ini berarti sudah mendekati tanda-tanda hari kiamat. Maka ini kita harus berhati-hati. Kemudian orang tersebut pergi dan aku tinggal beberapa lama. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Maka dia menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian terkait dengan din atau agama." Jamaah sholat yang subuh yang kami hormati, jam 5:30 kurang 10 menit. Ya, jadi ini tadi dipercepat. Jadi di dalam hadis kedua dalam kitab Arba'in ini, Imam An-Nawawi menyebutkan ini menjadi satu keutamaan yang dasar-dasar keislaman ada di hadis ini. Sampai dikatakan kalau kita mengibaratkan Al-Quran itu punya umul kitabnya itu adalah Al-Fatihah, maka di dalam hadis kitab hadis apa yang kedua ini adalah poinnya. Ada di sana disebutkan apa itu Islam, di mana bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, sholat, di sini disampaikan menunaikan zakat, berpuasa, haji. Yang kedua dijelaskan tentang iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kemudian hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian ketiga dijelaskan tentang ihsan. Ihsan itu berarti dia akan memperbagus ibadahnya karena merasa seakan-akan melihat Allah. Kalau dia tidak melihat Allah, maka Allah melihatnya. Sehingga kita ketika beribadah, ketika seakan-akan dilihat oleh Rabb-nya, Sang Khalik, maka ibadahnya akan lebih khusyuk karena merasa dilihat oleh Rabb-nya. Yang keempat di sini ditanyakan tentang kapan datangnya hari kiamat. Ini menunjukkan sebuah ketidakpahaman karena yang paham kapan hari kiamat hanyalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengatakan yang bertanya lebih tahu, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu tanda-tandanya di sini ada dua disebutkan. Yang pertama, ketika seorang budak melahirkan majikannya. Maksudnya apa? Fenomena yang terjadi saat ini di mana banyak sekali anak-anak yang telah memperlakukan orang tuanya seperti budak. Disuruh ke sana kemari membantah ini dan itu. Semoga kita berlindung kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Semoga keluarga kita jauh dari hal tersebut. Tapi karena ini sudah menjadi kebanyakan, maka ini menjadi tanda-tanda. Tanda-tanda yang kedua adalah orang yang semula cuma membela kambing, orang miskin, pakaian compang-camping, tidak pakai sendal. Ini kondisi Mekah zaman dulu, bagaimana orang-orang Badui saat itu masih seperti ini. Saat ini sudah berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Ini berarti sudah menunjukkan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Maka kalau sudah seperti ini, apa yang akan kita cari? Apa yang akan kita kumpulkan? Tidak lain adalah mari kita berlomba-lomba dalam berbuat baik. Mari berlomba-lomba mengajak keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ajaklah selamatkan diri kita dan keluarga kita dari dahsyatnya api neraka, dan kita amalkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sudah cukup terang.